Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang udah kita lakukan yang dari kemarin-kemarin tentang Arduino. Nah, sekarang kita akan belajar dengan menggunakan satu buah komponen baru nih, yang bentuknya kayak gini, yang namanya adalah joystick. Nah, ini joystick nih, dia bisa digerakkan ke kanan, ke kiri, muter, dan bisa dipencet. Nah, ini dia juga bisa dipencet nih kalau kita pencet. Jadi bisa kanan, kiri, atas, bawah, tengah, puterin, dan dipencet. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, joystick ini sebenarnya sama sih kayak potentiometer yang udah kalian cobain di sebelumnya. Nah, kerjanya ini sebenarnya sama. Jadi hanya saja dia mempunyai banyak menggunakan sumbu X dan sumbu Y dan bisa juga ditekan begitu. Jadi tapi cara kerjanya kurang lebih sama daripada dengan potensio. Nah, kalau dilihat di sini dia punya 5 pin, ada GND atau ground, lalu ada plus 5 volt itu untuk VCC-nya dia. Lalu ada VRX, itu adalah untuk kita mengatur bagaimana pergerakan dari sumbu X-nya atau menangkap sinyal dari sumbu X-nya. Lalu ada VRY atau untuk mereceive atau menerima nanti sinyal masukan dari sumbu Y-nya. Lalu ada SW. SW itu artinya switch atau kalau menerima inputan untuk yang kalau kita pencet. Nah, kayak gini nih. Ini SW-nya nih yang bekerja. Nah, kita sekarang akan mencoba menggabungkan si joystick ini dengan lengan robot anti nabrak yang udah kita bikin kemarin. Jadi kalau kemarin lengan robotnya bekerja secara otomatis gitu langsung bergerak, lalu kalau kita taruh tangan dia akan mundur ke belakang. Nah, sekarang kita akan menggunakan tambahan joystick untuk mengendalikannya. Nah, Kak Abdul akan menggunakan rangkaian yang sama seperti lengan anti nabrak. Seperti ini Kak Abdul sudah desain nih. Yang lebih enak kalian bisa naruh ini di meja, ditempel servonya di meja supaya nggak jatuh-jatuh. Lalu ini servonya udah Kak Abdul tambahin sama udah di-attach sama stick seperti kemarin, lalu udah ditambahin ultrasonic sensor di sini, ultrasound sensor udah ada di atasnya. Kalau masih kurang kuat sama kayak kemarin, silahkan di glue gun atau diperkuat lagi. Untuk gambar rangkaiannya bisa dilihat di gambar yang nanti akan dikirimkan ke kalian, gambar rangkaiannya. Ada sedikit perubahan hanya untuk supaya ini diaturnya jauh lebih enak gitu, ngatur rangkaiannya. Lalu seperti biasa ada ke Arduino dan kita akan menghubungkan si joysticknya. Joysticknya Kak Abdul akan hubungkan masing-masingnya. Jadi ground, jadi kaki ground dengan ground, kaki VCC dengan VCC, kaki VRX dan VRY. Kurang lebih seperti ini. Sebentar. Oke, dan SW. Kemarin tuh Kak Abdul udah jelasin masalah konektornya. Jadi sama kita akan pakai di sini yang akan terhubung dengan joystick itu akan menggunakan konektor female, dan yang akan terhubung dengan protoboardnya kita atau breadboardnya kita adalah konektor male. Jadi yang male yang ada jarumnya, yang female yang ada lubangnya saja. Nah, kalau untuk gambar rangkaiannya sama seperti kemarin, tapi bisa dilihat lebih jelas di sini. Nanti akan dikirimkan ya gambar rangkaiannya ke kamu untuk kamu juga lebih gampang nanti dalam merangkainya. Jadi bisa dilihat di sini, Kak Abdul punya servo yang ada servo dan ada sensor ultrasonik dan ada joystick analog di sini, analog joystick. Nah, di sini dilihat servonya Kak Abdul di sini akan terhubung sama yang kuning ini adalah yang masuk ke dalam Arduino ya, yang masuk ke dalam Arduino masuk di pin 3. Lalu yang sebelah sini ini kumpulan ground dan VCC. Jadi kenapa di sini kalian bisa lihat di sini gambarnya semuanya merah dan hitam.
Merah itu artinya VCC, hitam artinya ground, semuanya terhubung di sini, jadi terhubung dalam satu rangkaian. Nah, lalu di sini ada motor servo, tadi udah. Nah, ini ultrasound, VCC-nya masuk ke VCC, ground-nya masuk ke ground. Nah, ini triggernya masuk ke, triggernya masuk ke pin 7, dan triggernya masuk ke pin 8 digital Arduino. Lalu groundnya masuk situ. Nah, di sini ada Arduino, ada analog joystick. Groundnya masuk ke ground, VCC-nya masuk ke VCC, VRX-nya masuk ke A0, dan VRY-nya masuk ke A1. Ini biar warnanya beda, kabel iniin. Jadi VRX itu berarti yang kita ambil yang warna orange, yang VRY itu yang warna oker. Nah, gini supaya kalian lebih jelas. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini ya. Setelah kalian buat rangkaiannya seperti gambar yang tadi, maka kita akan langsung masuk ke dalam Arduino yang kita punya. Oke, nah sekarang kita akan mencoba melakukan dulu bagaimana berkomunikasi dengan si joystick yang kita punya sebelum nanti kita berhubungan sama semuanya. Jadi pertama kali kita akan coba dulu buat yang namanya kita inisialisasi dulu. INT kita taruh dulu, kita berikan nama dan nama pin untuk setiap pin yang kita punya nih, yang VRX, VRY, dan SW-nya. Jadi kita namakan dulu INT, lalu joy X pin-nya ada di mana? Tadi joy X-nya ke Abdul, yang tadi kita sama-sama udah bikin, itu joy X-nya ada di A0. A0, titik koma. INT joy Y pin-nya ada di A1. Koma, lalu INT yang joy switch-nya. Joystick switch-nya ada di mana? Joy SW pin. Ada di pin digital nomor 2. Wah, di sini tadi di gambarnya, ya di gambarnya tadi nomor 2. JS pin nomor 2. Jadi di sini 2, titik koma. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke void setup. Oke, kita masuk ke setupnya, lalu kita akan mencoba melakukan komunikasi serial dengan si joysticknya 9600 seperti biasa, titik koma. Nah, lalu kita akan menginisiasi si pin mode yang switch itu sebagai input nantinya. Nah, jadi pin mode joy SW pin itu akan sebagai, biasanya kita akan sampai dengan kata-kata input aja gitu. Sorry, ini pin mode-nya belum benar. Joy SW pin input. Huruf gede semua, input. Nah, biasanya kita hanya sampai di joy SW pin input. Nah, ini begini, yang dulu. Nah, tapi sekarang kita akan belajar input jenis baru, namanya input underscore pull up. Tulisannya pull up. Nah, input pull up ini apa nih? Apa bedanya dia dengan input yang biasa? Kalau input yang biasa, kalau misalnya kita berikan input, maka kalau artinya tuh kondisinya di dalam Arduino, kalau misalnya nggak ditekan atau nggak diberikan apa-apa, maka kondisinya low atau 0 volt. Jadi kalau misalnya kan kita itu punya 0 dan 5 volt. Ini akan kita bilang high, ini kita bilang low kondisinya. Nah, kalau misalnya input biasa aja, input gitu, itu artinya otomatisnya pertama kali dimulai itu akan dimulai dengan low.
Kalau diberikan sesuatu, maka dia akan high atau diberikan 5 volt. Nah, sedangkan untuk analog joystick, dia harus diberikan dulu tegangan di awalnya, si switch-nya. Makanya kita berikan dia input pull up. Kalau input pull up artinya di awal pertama kali itu akan langsung diberikan high. Sensor yang apabila Arduino membaca inputan dari si joystick, kalau kita pencet, kita pencet, maka akan diberikan low. Nah, jadi beda kalau input aja itu akan ada di low, kalau di input pull up itu artinya inputnya sudah awal tuh di set sebagai high. Kalau diberikan sesuatu baru dia jadi low. Nah, lalu kita masuk dulu lagi ke dalam Arduino kita, void loop. Masuk ke void loop, lalu kita berikan variabel dulu int joy x. Itu joy x itu adalah analog read dari joy x pin gitu. Int lagi joy y adalah analog read dari joy y pin. Nah, int lagi joy, kita mau punya joystick yang switch. Kalau yang switch bukan analog tapi digital karena berada di pin digital, maka digital read joy sw pin. Titik koma. Nah, lalu kita akan mencoba membaca dulu. Jadi dengan serial .print kita berikan ininya. Jadi nanti kita akan membaca nilainya. Ada tulisannya biar gampang. X sama dengan spasi tanda kutip titik koma lalu serial .print ln itu adalah si joy x titik koma. Nah, apa sih bedanya print sama print ln? Kalau print itu artinya waktu kamu memprint sesuatu, jadi ini nanti akan x sama dengan dia akan print begini. Kalau kamu cuman serial.print gitu, maka printan berikutnya itu akan berlangsung di sini terus di garis yang sama. Tapi kalau kamu masukkan serial.print ln itu artinya kan kalau kayak gini kan serial print x sama dengan masih di garis yang sama, dia nggak turun barisnya, lalu disuruh joy x. Jadi joy x nilainya si joy x misalnya nilainya 10 misal. Nah, tapi setelah dia masukkan nilai 10 itu udah pasti print ln. Jadi printnya langsung ke bawah, maka barisnya turun. Jadi nanti printnya akan ke sini. Jadi kalau print ln itu akan setiap kali habis datanya ada turun ke bawah, setiap kali datanya ada turun ke bawah. Tapi kalau print itu maka dia akan terus lurus terus nggak turun-turun. Oke, kita tinggal copy aja biar gampang. Serial print ln di copy, di paste, lalu kita ganti di sini x kita ganti y, lalu ini joy-nya kita ganti joy y, yang ini kita ganti sw. Lalu di sininya kita berikan SW, joy SW. Oke, lalu kita berikan delay supaya nanti tidak terlalu cepat. Kita kasih aja delaynya selama delay 500 aja. Setengah second aja. Oke, kita coba, kita hubungkan Arduino-nya. Ini kita save dulu. Nah, ini masih yang tampilannya kemarin ya, masih bawaan program yang kemarin, yang sebelumnya. Nah, setelah beres kita compile, lalu kita upload. Nah, setelah beres di upload, maka kita buka port serialnya kita, serial monitornya kita buka.
Oke. Bisa dilihat di sini di serial yang kita punya. Di sini Kak Abdul ada nilainya X, Y, SW, itu yang tadi. X-nya sama dengan 522, itu nilainya si X. Y itu nilainya si Y, sumbu Y. SW itu nilainya si switch. Kalau lihat di sini, X-nya masih di 522, Y-nya di 501, SW-nya 1. Yang akan kita lakukan adalah kalau misalnya kita akan mencoba untuk menggeser dia ke kanan nih. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Kita geser ke sini. Plep. Yang akan terjadi adalah X-nya berubah nilainya. Jadi 998. Kalau kita balik lagi ke tengah jadi 516. Kalau kabel geser lagi maka jadi 2. Oke, jadi 2, 518 dan ke 1001. Kalau ini Y-nya masih di 498, lalu kabel majuin ke atas, D jadi 3. Kalau dimundurin ke belakang, D jadi 1004. Jadi kebaca ya, jadi berubah-ubah. Nah ini kalau misalnya kita geser-geser nih, itu nilainya akan berubah-ubah. Sumbunya. Ini kalau kalian bisa baca. Nah, bisa dilihat di serial monitornya. Atau, nah ini di sini SW-nya 1. Ini yang tadi Kak Abdul bilang, input pull up. Ini yang namanya adalah input pull up. Nah, kalau input pull up, maka dia awalnya udah jadi si high. Maka di sini dia nilainya 1. Makanya begitu kita pencet, plug, kita pencet, maka nilainya berubah jadi low atau jadi 0. Kita lepas lagi, maka dia akan jadi 1. Nah, gitu ya cara kerjanya si joystick. Jadi kita sudah berhasil mendapatkan nilai. Jadi nilainya sama kayak potensio. Jadi kita bisa kayak cuman setengah aja, nilainya tuh 732 kalau kabel bisa. Jadi dia bisa diatur nilainya sama seperti potentiometer. Tinggal nanti nilainya, dan nilainya tuh juga sama dari 0 sampai 1023. Tinggal per masing-masing komponen, ada yang 2 paling ujungnya. Nah, makanya kenapa kita butuh lihat ini. Tapi intinya kerjanya sama, nanti itu di mapping. Jadi di mapping dari nilai yang ada itu nanti akan di mapping sama seperti potensio yang kemarin. Kalau kita memang butuh melakukan mapping di dalam menggunakan si joysticknya. Nah, sekarang kita akan coba menggabungkan ini dengan si lengan anti nabrak yang udah kita buat ya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam Arduino, ke dalam tadi program yang tadi. Nah, ke dalam program ini kita masuk aja, lalu kita berikan, kita copy dari nilai yang dari program yang kemarin. Jadi kabel coba copy ya. Nah, untuk menggabungkan antara joystick dan dengan robot, kita masuk aja dulu ke dalam, kita buka lagi program kita yang program robot anti nabrak yang udah kita buat. Kita modifikasi dari program yang ada gitu. Jadi biar lebih gampang supaya kalian nggak perlu ngetik ulang lagi. Di program robot anti nabrak. Oke, kabel gedein biar enak dibacanya. Nah, terus di sini jadi kita akan menambahkan adanya si pin joystick yang tadi. Jadi joysticknya itu kita namakan dulu di sini. Di sini kita namakan INT. Tadi kita namain pin joystick ya. Jadi kita namain misalnya joystick X pin. X-nya aja, karena kita cuma pakai X nih, yang sekarang kita cuma pakai X-nya aja. Jadi X-nya aja cukup di A0 titik koma. Setelah itu kita namakan ada INT joy X sama dengan titik koma. Nah, udah kita tambahin 2 itu, lalu kita sekarang masuk ke dalam loopnya yang si lengan anti nabrak yang kemarin. Nah, kemarin kan kita bikin dia di 15 dan 10 ya. Jadi kalau di antara 15 dan 10 maka dia akan stop. Jadi di dalam jarak antara 15 cm dan 10 cm. Sekarang kita misalnya tetap pakai yang sama aja.
15, 10, lalu sudutnya kalau misalnya lebih dari 15 tadi kan tuh dia akan maju ya. Nah, yang sekarang kita akan mencoba kalau memang udah stop, cara menggerakkannya adalah dengan menggunakan joystick. Nah, jadi di sini kita hapus si yang sudutnya, dihapus di sini. Lalu kita akan berikan di sini joy X sama dengan analog read dari joy X pin. Titik koma. Lalu sudutnya itu adalah sama seperti yang kemarin nih, di map dari 0 sampai 1023 ke 45 dan 135 aja supaya nggak langsung sampai mentok banget. Kita coba titik koma. Nah, ini kita akan coba. Jadi kita kalau kemarin kan sampai mentok banget, sekarang kita ubah di sini sudutnya sampai ke 45 aja dan 135. Jadi kalau di sini 135, di sini artinya sudut 135. Kalau sudutnya 0, 0-nya kita ganti dengan 45, maka di sini juga kita ganti 45. Nah, jika sudah, kita save as ya, supaya kalian nggak kehilangan program yang sebelumnya. Jadi kita save as, program lengan robot anti nabrak joystick. Oke. Nah, jika sudah, program lengan robot anti nabrak, kita coba verify. Di sini sorry kabel ketinggalan, sudutnya di sini sudut joy X, kita verify lagi. Oke, jika sudah, kita coba untuk upload. Nah, setelah diupload yang akan terjadi gini. Kalau yang tadi kan begitu masuk dia akan maju ke depan karena jaraknya belum stop. Nah, kalau ini kalau misalnya ada sesuatu objek, dia akan mundur, tapi kalau nggak dia balik lagi ke depan. Kalau dia udah dalam posisi yang kayak gini, maka kita bisa menggunakan joysticknya sumbu X-nya. Jadi bisa kita gunakan seperti ini. Nah, atau ke belakang. Gitu. Ke depan sampai dia ke belakang lagi. Jadi tunggu dia sampai. Tapi kalau misalnya ada kita berikan objek, nah begini, maka kita tidak bisa, dia tidak bisa, joysticknya itu tidak bisa kita gunakan. Jadi misalnya kita ke belakang. Nah ini kalau misalnya kayak gini, ini nggak mau maju. Tapi begitu kita lepas baru mau maju. Kenapa? Itulah fungsinya kita mau bikin robot yang mengutamakan safety. Jadi kalau kita bikin robot nanti ke depannya, kita harus pastikan ada unsur safety juga ada di dalamnya. Supaya, jadi kalau misalnya kayak gini nih, artinya kalau ada sesuatu, ada tangan, maka tidak peduli, ini tidak boleh dijalankan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi nanti bikin robot, ternyata tiba-tiba ada manusia di situ, atau ada barang-barang yang berbahaya, maka robot bisa langsung memutuskan untuk melakukan prosedur keselamatannya. Nah, kalau di sini prosedur keselamatannya adalah kalau terjadi sesuatu benda yang mendekati dia, maka dia akan mundur. Seperti ini. Setiap kali dia mundur, dia harus tidak boleh peduli sama pergerakan dari si joysticknya. Jadi kalau misalnya kalian ada di belakang nih, lalu tiba-tiba misalnya, wah ada orang di depan mau nabrak gitu. Nah, dia harus tidak boleh, dia harus anti nabrak dulu. Anti nabrak dulu, baru kalau tidak ada potensi tidak nabrak, baru nanti dia bisa dikendalikan lagi gitu. Dan di sini kalian bisa juga seperti kemarin bisa kalian atur juga di sininya jaraknya. Misalnya di sini kita mau dia agak lebih jauh lagi. Jadi misalnya di sini 20, baca jarak 20 dan di sini 15 misalnya. Lalu kita verify. Kalau kita upload. Nah, jaraknya ini berubah. Jarak
pembacaan si sensornya. Jadi dia, dan ini bisa kita buka juga serial monitor kita. Nah, bisa dilihat di serial monitornya. Di sini adalah 65, 66, maka dia aman. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu di sini 12, maka dia akan mundur. Bentar, kabel cari yang ini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di sini seperti ini, maka dia akan 9, 10, 12 dan dia akan berhenti di sini 10. Dan ini karena udah mentok di 45 derajat. Tapi kalau misalnya dia jatuh, sorry. Lepas. Oke. Nah, kalau misalnya di sini, ini kan dari jarak ini 24, lalu dia mendekat 21, 20. Nah, kita udah disuruh stop di sini. Stop. Karena kenapa? Kalau jaraknya terlalu besar dia akan menjauh. Nah, inilah fungsinya prosedur safety. Artinya kalau misalnya berada di sini 25, maka ini boleh digerakkan. Joystick boleh digerakkan. Maju ke depan gitu, dia bisa digerakkan. Tapi kalau misalnya dekat, lebih dekat, maka dia akan mundur ke belakang. Saat dia mundur, saat dia melakukan prosedur safety-nya dia, ini tidak bisa digunakan. Oke, itu aja pembelajaran dari Kabdul kali ini tentang lengan robot kali ini dengan menggunakan joystick. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas waktu kalian merakitnya, ada problem atau bagaimana, silakan ditanyakan kepada tim Diro. Dan kalau atau bisa juga di list dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di dalam kelas online yang akan kalian ikutin. Oke, silakan dicoba-coba lagi ya lengan robotnya. Bye.